Untuk pertama kalinya Asosiasi Mediator Duta Damai MDD sukses menggelar rapat anggota Jumat 14 Juni 2024 di Grahakana, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ketua Panitia Pelaksana Rapat Anggota MDD, Marlon S. H. menjelaskan rangkaian acara dengan rapat pleno pembahasan tata tertib rapat, pelaporan dan program kerja pengurus MDD tahun 2022 sampai 2026, pengesahan kode etik dan perilaku mediator, dan pembentukan majelis kehormatan etik. Ketua Umum MDD, Dr. Risma Situmorang S. HMH, menyampaikan apresiasi dan bersyukur atas terselenggaranya kegiatan rapat anggota MDD. Dijelaskannya, awal terbentuknya MDD atas keprihatinan dan kebutuhan para mediator agar lebih diberdayakan. Kita, para anggota, pengurus, pengawas, perkumpulan asosiasi mediator damai dapat menyelenggarakan rapat pleno anggota yang pertama kali sejak pembentukan MDD. Untuk kita tepuk tangan. Yang terhormat Kanda Ibu Titi Nurul Malaysia Agung Wanita Republik Indonesia. Terima kasih Ibu, kami senang Ibu bisa datang hari ini mewakili. Sebenarnya pengawas kita ada 5 orang, ada Prof. Basuki Rekso Wibowo, ada Prof. Siti Ajija, ada Dr. Mehbub, dan Ibu Herani sedang sakit. Yang terhormat juga saya sampaikan kepada pengurus MDD, Wakil Ketua Ibu Kandidat Doktor Ibu Susitan, di mana beliau? Awal di belakang. Yang terhormat Sekretaris Umum AMDD Ibu Dr. Leni Nandriana SHMH. Dan yang terhormat Bendahara Umum kita yang cantik dan sekaligus Ketua OC Ibu Marla Ungkar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan juga sekretaris kita yang sangat capek selalu menyediakan administrasi kita, Ibu Christine Soisa, ya. Dan juga tidak lupa saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih selamat datang kepada seluruh anggota Asosiasi Mediator Damai MDD yang sangat luar biasa, sangat kami banggakan. Tepuk tangan untuk seluruh anggota Mediator Duta Damai. Ya, dan ucapan terima kasih juga tentunya tidak lupa hanya sedikitnya kepada OC ya, dan para anggota yang sudah bersusah payah dalam waktu singkat, dalam tempo yang sangat sedikit bisa menyelenggarakan, dan dananya biasanya bendung itu jangan boros-boros katanya, tapi tadi bisikannya cukup kok katanya. Jadi terima kasih kepada OC dan juga kepada EC yang diketuai langsung oleh Wakil Ketua Kandidat Dr. Ibu Susitan, ya, steering komite kita. Terima kasih juga kepada para anggota. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, saya sedikit memflashback AMDD ini bagaimana kok bisa terbentuknya dan tujuannya, Bapak Ibu. Karena ini pertama kali rapat kita yang secara pleno. Sebelumnya ada rapat-rapat Zoom. Pernah juga kita rapat-rapat terbatas kalau ada hal-hal penting yang mendadak ya, seperti dulu di Kalimalang. Tapi inilah yang pertama kali kita melakukan rapat pleno lengkap ya, harus memenuhi quorum 50+1 sesuai dengan dasar. Bapak Ibu, Asosiasi Mediator Duta Damai ini berawal dari keprihatinan kita. Banyak teman-teman mediator yang sudah certified dari Mahkamah Agung, tapi saat itu belum diberdayakan, belum bisa praktek, banyak mengeluh. Saya mulai berpikir, saya selalu dengan sahabat saya musuh, gimana caranya ya? Ini tantangan. Bagaimana bisa ini kita berdayakan? Banyak, ada Ibu Ida, ada Pak Lanu salah satunya. Buat apa Ibu Risma 10 tahun punya sertifikat nggak praktek? Kepikir, saat itu mulai, oke, kita bikin aja perkumpulan. Mulai apa namanya? Nah ini Bapak Ibu boleh Shopee-nya. Jadi tadi khusus saya minta, ingat nggak tahun berapa kita bikin ini? Ini mulai tercetus gambar-gambar ini tahun 2021 tanggal 6 Oktober. Nah, apa namanya ya? Saat itu ada kita bikin gambar burung lah, ada gambar tangan berpegang-pegangan lah. Karena kan mesti ada logo. Saat itu saya berpikir logo, jasnya semua nama ada. Ibu Susi mengatakan kita bikin aja ada burung katanya. Kenapa burung? Burung merpati itu pembawa damai. Ketika seperti air bah dia keluar
melihat apakah sudah ada daratan dan dia adalah duta. Nah ini kata-kata ini, burung itu gambar duta ataupun utusan membawa kabar baik, kabar damai. Oke, ya betul juga. Maka terjadilah waktu itu ada gambar burung, ada gambar kayak seperti rantai tangan berpegangan salam damai, dan ada rantai. Jadi ini filosofinya Bapak Ibu, kita itu harus kuat berpegangan seperti mata rantai Pancasila, tidak boleh terputus. Damai itu sudah pasti salam damainya mediasi. Nah, ketika rangkai saat itu maka segeralah kita kan orang hukum, nggak boleh asal cuma ngomong-ngomong. Nah, kita mulai waktu itu menemui Pak Wakil Ketua PN Pak Dr. Lili, disarankan buatlah anggaran dasar, berada legal standingnya, kan nggak seberapa biayanya. Saat itu kita hanya spontanitas, cari yang terdekat-dekat. Ibu Leni lah, ada uangnya, beliau aja ada sekum, udah dibayar 5 juta ke Notaris Jakarta. Tapi untuk mencari nama itu dari Humkam tidak dapat. Sehingga pada tanggal 13 Oktober adalah notaris dari, kalau ada penelitian ditampilkan ya, adalah notaris dari Bandung, kenalan Ibu Profesor Siti Ajijah, minta tolong ke Humkam supaya bisa keluar nama Asosiasi Mediator Duta Damai. Dan akhirnya kita memiliki akta pendirian, ada pengurusnya, ada pengawas, dan saat itu kita memang tidak terpikir akan ada misalnya majelis kehormatan, etik. Yang penting ada dulu lah legal standingnya. Ya, jadi itulah Bapak Ibu, kalau mau dilihat perjalanan sejarah terbentuknya AMDD ini bukan secara kebetulan, memang dari satu keprihatinan supaya bisa kita masuk ke PNPN. Nah, puji Tuhan, alhamdulillah sekarang kita sudah menikmati hasil ya, kita sudah bisa kerjasama Ibu. Sekarang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hanya AMDD, the only one organisasi yang bisa melaksanakan mediasi, karena harapan PN itu orang-orangnya harus berintegritas, kalau ada masalah mudah mencari pengurus. Nah, dan tentu harapan kita AMDD tidak berhenti. Nah ini Bapak Ibu, coba tanggalnya nih, Ibu Aji Murti akhirnya tanggal 13 Oktober. Nah, sebelumnya itu udah dibayar Ibu Leni 5 juta ke Notaris Jakarta, tapi nggak dapat namanya. Akhirnya minta tolong Ibu Prof Siti Hadijah ke Humkam dan keluarlah akta ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu kekurangan 1-2 pasal, mohon dimaklumi karena saat itu memang lahirnya itu kita baca pun tidak. Begitu ada minta Ibu Titi, Bu Herani, minta Prof Basuki Kerso, Dr. Mehbob tanda tangan saja saat itu.